Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat mengangkat penyakit kita. Yang sehat semoga Allah makin tambah kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, murid-murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Yang pertama itu akidah akhlak dan yang kedua itu tematik. Oke, kita mulai dari tema akidah akhlak dulu ya. Di akidah akhlak ini cuman penjelasan sedikit ya. Kalau kemarin tuh kalian sudah mengetahui nama 10 malaikat Allah dan tugasnya, kemudian kalian menghafal nyetor ke Bapak. Cuman yang nyetor itu masih sebagian ya, yang belum nyetor itu tidak usah menyetor lah ya. Bapak anggap kalian tidak menginginkan atau tidak mementingkan tugas ini, bahkan kalian juga dianggap meremehkan juga bisa jadi ya, karena udah 2 minggu ya, udah 2 minggu yang nyetor cuma sedikit. Oke, tidak usah nyetor yang belum nyetor sama sekali. Yang penting ketika kalian masuk nanti Bapak tanya, kalian harus tahu ya. Oke, kita untuk hari ini belajar hikmah beriman kepada para malaikat. Tentunya di situ sudah ada di halaman 30 itu sebenarnya. Kalian cukup mendengarkan saja. Oke, yang pertama itu kita pasti mengetahui keagungan dan kebesaran Allah terhadap penciptaannya, adanya makhluk gaib ya. Malaikat itu makhluk gaib. Itu salah satu keagungan dan kebesaran Allah. Tentunya kita pasti mengetahui dan meyakini ya. Selanjutnya, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hambanya ya. Mengenal kasih sayang Allah dengan cara apa? Kita percaya bahwa Allah itu menjaga kita perantara para malaikat yang ada di sekitar kita. Kita tidak pernah kekurangan rezeki ya, karena Allah sudah menciptakan malaikat yang bisa memberikan rezeki. Oke, selanjutnya kita tenang, tidak merasa terasing di bumi ya, sebab malaikat selalu bersama kita ya. Di dunia itu kita aman-aman saja. Allah menjaga kita perantara para malaikat. Selanjutnya, sabar, tegar dan berani dalam memperjuangkan agama Allah, sebab malaikat pun juga sama ya. Malaikat pun juga sama membela agama Allah ya. Barang siapa yang beribadah di jalan Allah, maka malaikat di situ akan mendoakan kita ya. Selanjutnya, yang terakhir itu berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan ya. Kalau yang seperti kemarin pas di pelajaran SKI ya, zaman dahulu itu malaikat itu dijadikan sesembahan. Kan tetapi kita tahu bahwa malaikat itu ciptaan Allah, makhluk gaib yang terbuat dari nur, yang tugasnya itu sama, bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kita percaya bahwa dia itu juga sama-sama makhluk ya. Jadi kita tidak sesat ya. Kalau kita menyembahnya kita pasti sesat. Oke. Untuk akidah akhlak cukup seperti itu saja. Kalian tidak usah tulis ya, karena di buku sudah ada. Sekarang kita lanjut ke tematik. Oke. Di tematik itu kita kemarin sudah belajar di bahasa Indonesianya itu pesan ya, pesan moral, kemudian tokoh dan karakter ya. Oke, kalau tokoh dan karakter kalian sudah tahu, kemarin sudah mengerjakan tugas. Sekarang itu pesan moralnya ya.
Oke, kemarin kalian sudah baca cerita tentang bunga melati yang baik hati. Kemudian kalian sudah menjawab mana tokoh yang protagonis, antagonis, dan tritagonis. Sekarang kita juga akan menjawab di halaman, buka halaman 37 ya, buka halaman 37. Di situ ditanya pesan ya, pesan. Tuliskan pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Berarti yang ditanya pesan moral ya. Kalau di situ berarti kita harus tahu ceritanya ya, dongengnya itu. Di situ kan si bunga melati itu dijelek-jelekin ya, dihina ya. Ininya cepat layu kek, baunya begitu kek ya, berbunga kecil, berdaun besar ya, berbatang keras gitu ya. Kayak dihina ya kan, tetapi masih banyak orang yang suka ya, termasuk kumbang gitu ya, termasuk si putri ya. Jadi pesan moralnya itu janganlah kita, berarti kalian tulis di sini, janganlah kita merendahkan orang lain gitu ya. Oke. Nah, tulis di sini, janganlah kita merendahkan orang lain. Oke, sudah. Oke, seperti itu ya, salah satu contohnya ya. Atau seperti ini, iri tanda tidak mampu gitu. Berarti ada dua ya, kalian tulis. Satu, janganlah kalian merendahkan orang lain. Yang kedua, iri tanda tidak mampu ya. Sedap malam itu kan iri ya. Oke. Karena bunga melati itu disukai banyak orang, termasuk si putri ya. Oke, di situ ya udah. Kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut ke matematika. Matematika kemarin kita sudah mempelajari persamaan nilai ya. Oke, seperti ini ya. Kemarin kita sudah mempelajari persamaan nilai. Kemudian kita sekarang akan mempelajari persamaan nilai dalam sebuah cerita ya. Contohnya di sini sama seperti yang dulu-dulunya ya, penjumlahan pada tema 1 sama. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Ini Dayu. Sekarang Siti. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Ya, ada Dayu dan Siti. Sekarang yang ditanyakan jumlah kacang merah Dayu dan Siti, berarti ditambahkan. Cara menjumlahkan sama seperti yang sudah Bapak jelaskan di tema 1 menggunakan tambahan susun ya. Oke, jadi jumlahnya semuanya 1110 butir. Oke, lanjut. Jadi penulisannya 610 ditambah 500 sama dengan 500 tambah 610, sama seperti itu. Ini cukup kalian pahami saja. Kalau ada contoh soal seperti ini nanti jawabannya seperti ini ya. Cuman ini tambahannya di sini langsung, tidak ada caranya kalian, karena caranya ini sudah dijelaskan di tema 1. Oke. Ini sama. Yang ditanya berapa jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni. Kalau Edo mengumpulkan 530, sedangkan Beni mengumpulkan 720. Berapa? 530 berarti di sini ditambah 720 sama dengan berapa? 0, 8 0, 8 12 berarti 1280 ya. 1280 benar nggak? Oke, nah 1270. Oke, sama berarti di sini. Oke, di sini sama ya.
cara mengisinya. Oke, di sini kalian tidak usah jawab karena kalian sudah sudah mengerjakan tugas yang kemarin. Sekarang kita lanjut di pelajaran 6. Di pelajaran 6 ini kita belajar bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia yang ada di sini itu digabung dengan SBDP. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di situ di halaman 45 itu setelah cerita itu ada sebuah kotak yang sudah disediakan. Ada kotak 1 sampai kotak 5. Di setiap kotak itu, di kotak 1 kalian disuruh menggambar sesuai dengan isi cerita di setiap paragraf. Ini Bapak akan jelaskan nih, akan contohkan dulu nih. Paragraf itu dari mana, Pak? Dari bacaan suatu hari sampai alam bebas. Itu paragraf. Ini satu paragraf, ya. Satu paragraf. Kalau kalimat itu dari mana? Suatu hari sampai hati, titik. Itu kalimat 1. Pada saat petani sampai titik, mana titik sampai ini. Patah, berarti kalimat 2. Itu dan seterusnya itu. Nanti pasti ditanya ya, tentukan gitu ya. Di paragraf pertama itu kalimat pertama di paragraf pertama. Berarti kalian harus cari paragrafnya dulu. Ini paragraf namanya ya. Paragraf 1 dari suatu hari sampai bebas itu paragraf 1. Kemudian dari beberapa hari ini, beberapa hari kemudian sampai kepada burung itu paragraf 2 gitu ya. Oke, dan seterusnya. Sekarang karena di kotak itu disuruh menggambar sesuai dengan isi ceritanya ini, Bapak akan bacakan, kalian simak sekiranya apa yang ada di gambar 1 ini nanti kalian gambar ya. Oke. Bapak agak mau nyuruh kalian nulis di sini apa disalin. Bapak gak mau nyuruh kalian pahami sendiri ya. Bapak tiap kali ngomong ini ya, sering Bapak ngomong ya. Bapak gak mau nyuruh sekarang, kalian paham gak? Kalian ngerjakan di sini apa di buku tulis itu kalian paham gak ya perintah Bapak itu. Lanjut, nomor di paragraf pertama. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Kata apa yang sering muncul di sini? Burung pipit, berarti di gambar 1 itu pasti gambar burung. Oke, dicatat itu. Nanti kalian gambar. Lanjut ke paragraf kedua. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Intinya di sini apa yang menjadi kata spesial? Yaitu 3 buah biji semangka. Jadi nomor 2 itu gambarnya 3 buah biji semangka. Oke, lanjut. Yang paragraf ketiga. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah.
petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Jadi di sini kalau yang paragraf 2 itu bijinya, sekarang lanjut menjadi buahnya. Oke, bagus. Lanjut. Berarti paragraf 3 itu gambarnya buah semangka. Lanjut ke sini. Pada saat ia membelah buah semangka, yang pertama keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Berarti di situ ada satu gambar. Maksudnya itu gambar yang pertama itu ada emas ya, atau kalian boleh berlian atau emas boleh ya. Kemudian petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua, ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan ya, bahan-bahan bangunan. Jadi yang pertama itu emas, kemudian yang kedua itu ada bahan-bahan bangunan. Terserah kalian mau pilih apa, mau pilih semen kayak, mau pilih bata, mau pilih apa ya, pasir, terserah kalian. Yang penting di situ ada bahan bangunan gambarnya. Kemudian yang pertama emas, yang kedua bahan bangunan. Bahan bangunannya jauh usah banyak-banyak, kalian gambar cukup satu aja ya, yang penting jelas itu bahan bangunan. Kemudian petani itu merasa sangat bahagia, lalu ia membelah semangka yang terakhir, ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Jadi yang ketiga itu ada gambar orang ya, orang pekerja ya, yang pakai topi lah apa segala macam ya, terserah kalian. Yang penting itu di situ ada orang kerja, pekerja, terserah kalian mau satu mau dua terserah ya. Oke, lanjut ke gambar kelima. Di kotak kelima ini isinya, akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan ya. Yang kelima ini ya, sebenarnya itu banyak ya, bisa gambar petani yang sudah sukses, kemudian bisa gambar orang yang sedang memberikan sedekah, atau bisa apa. Tapi di sini Bapak maunya itu yang nomor 5 itu gambar istana yang megah gitu ya. Oke. Kalian tidak usah menulis, semuanya ini sudah ada di sini ya, cukup menggambar saja, kecuali yang pesan moral tadi di bahasa Indonesia itu ya. Oke, berarti ini sudah ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, dan kotak 5 sudah tersedia ya. Kalian tinggal menggambar. Oke, ini ada pesan lagi nih. Kalian tulis dulu, Bapak jelaskan dulu. Tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati apa? Membantu orang yang suka membantu dengan ikhlas akan dibalas apa? Dengan kebaikan yang lebih besar. Ayo tulis, orang yang membantu dengan ikhlas akan dibalas dengan kebaikan yang sangat besar. Oke, itu ditulis ya. Lanjut. Kita lanjut ya, lanjut ke MTK. Nah, di MTK ini masih sama pembelajarannya seperti ini ya. Di MTK itu masih tambahan seperti ini. Bapak anggap kalian sudah paham semua, kecuali kalian akan tetapi kalian cara menambahnya ini harus menggunakan tambahan susun ya. Jangan pakai kalkulator, kan Bapak udah jelaskan ya di awal. Ini contohnya, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan.
keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Ya, berapa jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Berarti ditambahkan 730 ditambah 400 berapa? 1130. Berarti kemudian 400 tambah 730, 1130. Lanjut, 730 ditambah 400 sama dengan 400 tambah 730. Seperti itu ya. Kalian udah paham ini ya. Kalian boleh kerjakan, nggak usah dikumpulkan, hanya latihan saja ya. Yang dikumpulkan yang tugasnya tadi itu ya, yang gambar. Oke, sudah selesai ya. Di subtema 1 sudah selesai. Oke, untuk tugas yang akidah akhlak di situ kalian kerjakan yang pilihan ganda. Halaman 33 sampai 34 ya. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari apa gitu ya. Itu ada di halaman 33 dan 34. Oke, kalian selamat belajar selama menyaksikan video Bapak ya. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang kalian sudah dengar ya, apa yang sudah kita pelajari kalian pahami betul ya. Kalau tidak paham silakan tanya Japri gitu ya, Bapak akan balas. Cuman kalau telat balas Bapak mohon dimaklumi ya. Oke, itu saja pembahasan Bapak hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.